Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sidonis 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri. Bersama saya Ardi Lase. Berita pertama, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak? Klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Kita ke berita kedua pemirsa, isu mengenai kemungkinan pergantian Kapolri menjadi perhatian publik. Sejumlah nama disebut berpeluang menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ada dua nama yang disebut sebagai calon kuat pengganti Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang pertama Irjen Pol Karyoto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabar Hakam Polri. Sebelumnya Irjen Karyoto juga sempat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2023 hingga 2025. Irjen Karyoto juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada 2020. Yang kedua ada nama Irjen Pol Rudi Darmoko yang saat ini menjabat sebagai Kapolda NTT. Irjen Rudi Darmoko sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara pada 2020 serta Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya pada 2018. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai 2028. Prasetyo pun menjelaskan bahwa persoalan anggaran tak hanya melibatkan pemerintah tapi juga DPR. Sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon. Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Ya pemirsa, mengadopsi konsep shadow cabinet, negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada, dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor.
Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga publik luas. Kita ke berita terakhir, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hadiri akad massal 62.000 rumah di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian hadir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk akad massal 62.000 rumah subsidi dan kur perumahan 880 miliar rupiah. Pemerintah bersama jajaran tengah terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, termasuk mempelajari langkah sejumlah negara lainnya. Sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan. Kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Ya. Kita, kalau bangsa kita mau bangkit, mau transformasi, kita tidak boleh malu untuk belajar dari siapapun. Saya tertarik, ada pengalaman sebagai contoh pengalaman. Ya pemirsa, itulah tadi berita hari ini di Indo News 5. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.